kita, Koalisi Indonesia Tanah Airku, melihat situasi, kondisi, dan perkembangan politik nasional saat ini, yang terpaksa TNI dan Polri harus ikut turun tangan, maka dengan ini kami menyatakan sikap. Satu, mendukung sepenuhnya langkah dan sikap tegas TNI Polri, baik di DKI Jakarta maupun di wilayah yang lain dalam menghadapi kelompok intoleran, radikal, dan teror berbalutkan agama. Dua, mendukung sepenuhnya membubarkan Front Pembela Islam atau FPI dari bumi pertiwi. Tiga, ormas tak berizin yang bernama FPI ini bahkan tidak cukup hanya dibubarkan, namun seharusnya menjadi ormas terlarang dengan penangkapan terhadap para tokoh dan dikenai hukuman yang setimpal. Empat, pimpinan FPI telah terbukti mengelorakan kebencian, provokasi, permusuhan kepada negara, Presiden, TNI, Polri di depan umum. 5, atas nama rakyat Indonesia yang mencintai tanah air, kita sangat tidak terima Presiden, TNI, Polri dilecehkan oleh ormas yang tidak memiliki izin dari pemerintah. 6, jika aparat tidak bersikap tegas kepada para musuh negara, maka dikhawatirkan rakyat yang tidak sabar melangkah sendiri-sendiri. 7, kita dari bumi Banyumas, dari jejak tapak perjuangan Jenderal Besar Sudirman, di sini ditorehkan, siap membantu TNI dan Polri menghadapi mereka apapun resikonya. 8, demi membela tanah air, kami siap berkorban, walaupun nyawa taruhannya. Bagi kita, membela negara adalah jihad suci, sebagaimana diajarkan oleh para pendiri bangsa ini. 9, Banyumas secara tegas menolak sangat keras apa yang disebut dengan revolusi Rizik Syihab di Jakarta. Revolusi yang nyata telah menimbulkan kegaduhan dengan sejumlah kata-kata kotor dan provokasi, hasutan yang sangat berbahaya bagi keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Apabila ada sekelompok atau segelintir orang yang mengatakan bahwa presiden itu ilegal, presiden tidak sah, tapi mereka masih hidup di Indonesia, mestinya harus pergi dari Indonesia. Ini negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan susah payah, dengan perjuangan, dengan bertaruh nyawa, harta dan benda. Apabila ada segelintir manusia, segelintir kelompok yang selalu bikin rusak, yang selalu bikin gaduh di Indonesia, harus kita lawan, jangan dibiarkan. Jangan pernah diberi ruang dan waktu para intoleransi, para penista-penista yang selalu menjelekkan pemimpin yang sah. Ini tidak bisa dibiarkan. Mari kita sebagai rakyat Indonesia tetap bersatu menjaga kelangsungan negara ini untuk kemakmuran bersama dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada
sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko-Minfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Wamenkumham, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Umar Syarif Hiyari, Profesor Edi Umar Syarif Hiyari, untuk membacakan SKB ini selengkapnya. Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Ke-1, menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Kedua, Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Kelima, meminta kepada masyarakat A. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B. untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Keenam, kementerian, lembaga yang mendatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketujuh, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halaoli, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Idam Aziz, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Boy Rafli Ahmad. Sekian, terima kasih.